Kabar ini, kabar terkabar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Ada anggota DPR dari partai mana itu ya, nyeletuk bahwasannya ini isu tuduhan ijazah palsu udah nggak produktif katanya. Udah kagak produktif katanya. Lalu dia mencoba memberikan solusinya, yaitu tunjukkan saja seperti teman saya. Udah selesai. Itulah kacaunya ya. Doi bilang isu ini udah nggak produktif lagi. Dia nyelatuk. Udah tahu nggak produktif. Dia nyenggol. Makin nggak produktif. Kan jadi bodoh ya kelihatannya. Ini orang udah ketahuan nggak isunya nggak produktif. Ikut-ikutan nyeletuk. Ya mending diem. Diem aja udah. Kerja aja di DPR. Atau kerjakan sesuatu yang partai lain. Biarin ini masalah hukum. Antepin hukum yang jalan. Kan begitu aja. Udah. Nggak usah ngasih solusi apa-apa. Percuma ditunjukin juga. Contohnya apa? Gibran udah nunjukin ijazahnya, tetap aja dikoyok-koyok. Kenapa Arsul Sani nggak dikoyok-koyok? Ya kelasnya beda lah ya. Aduh, kacau emang tuh pada politisi. Ngasih solusi tapi nambah apa ya, masalah lah ya jadinya. Kan jadinya isunya sekarang banyak orang menganggap bahwasannya partai dia itu ya yang ada di belakang ini nunggang-nunggangin isu tuduhan palsu ini. Apalagi kalau kita pakai cocokologi ya. Suryo Demokrat, Benika Harman Demokrat, terus siapa lagi tuh ya? Siapa namanya ya tuh? Denny Indrayana mantan Demokrat, Roy Suryo mantan Demokrat. Makin banyak. Jadi ya kan masyarakat menyimpulkan kalau cocokologi, oh ini dia ikut-ikut dan ternyata ya. Walau kita tahu ya masih banyak di belakang sana ya. Yang pasti itu pembenci-pembenci Jokowi akan ikut-ikutan lah ya dalam kasus tuduhan ijazah palsu ini. Bahkan profesor-profesor pun menjadi sengklek. Ya udahlah, tenang aja lah para orang-orang pintar itu. Biarin aja hukum berjalan sesuai dengan iramanya ya. Apa yang ada yang sudah ada di aturan di kepolisian ya. Tenang aja, santai aja. Nah, kali ini gua akan memberikan sebuah tayangan perdebatan yang menarik di mana Roy Suryo itu gelagapan ditanya Uki PSI. Gak usah berlama-lama, mari kita simak saja videonya bersama. Let's go, kita play. Baik, saya ke Bang Roy Suryo dulu. Bang, saya mau konfirmasi Bang. Ya. Emang benar nggak mau damai? Ya kalau damai itu dua-duanya mengakui ada perdamaian dan udah nggak usah ada apa-apa, nggak usah ada syarat. Kan dengar-dengar, wow ada yang kami minta maaf. Apa yang minta maaf? Dia yang harus minta maaf pada seluruh rakyat Indonesia karena telah membohongi rakyat. Kalau misalkan ada kesempatan membuka pintu untuk Abang datang berkunjung ke Pak Jokowi? Kok saya datang? Nggak mau berarti? Apa sih? Oke. Gitu loh. Datang ke tempat netral kepada rakyat, buka ijazahnya di depan publik seperti yang dilakukan tadi di filler ya oleh Pak Asrul. Iya, Pak Arsul Sani. Arsul Sani. Arsul Sani. Arsul Sani. Nah, Arsul Sani itu bagus, itu negarawan. Oke. Meskipun yang dari Polan mengatakan itu ada masalah, tapi orangnya itu negarawan. Oke Bang, tapi dari pihak-pihak seperti UGM contohnya mereka sudah mengeluarkan dan juga mengatakan bahwa ada bukti baru seperti misalnya skripsi yang ditemukan di perpustakaan UGM. Kalau menurut Anda? Skripsi mana? Skripsinya nggak ada lembar pengujiannya. Yang katanya lembar pengujiannya terpisah. Ya tanyakan semua dosen atau orang-orang yang waras. Mana ada skripsi lembar pengujiannya dipisah? Nggak ada. Skripsi itu kalau mau dikumpulkan di perpustakaan, di rektorat, di fakultas, ke dosen pembimbing. Harus lengkap semua tanda tangannya.
Kok bisa-bisanya dikatakan skripsi lembar pengujiannya terpisah. Ini jangan-jangan loh ya. Ini dibuat baru lagi, kemudian tempelin di situ. Oke, baik saya ke Gitu Bang lah. Freddy. Bang, tadi katanya nggak mau harus Pak Jokowi yang minta maaf. Kalau dari Pak Jokowi emangnya akan membuka pintu nggak Bang? Kalau misalkan ada kesempatan itu? Ya saya rasa publik tahu bahwa Pak Jokowi belum pernah baik secara langsung maupun melalui kuasa hukumnya melemparkan wacana mediasi ini. Kita kan sama-sama tahu kenapa wacana mediasi ini rame di publik ya ketika RUU KUHP itu disepakati, diputuskan, kemudian Ketua Komisi 3 direspon kemudian oleh tim reformasi. Saya rasa wacana mediasi itu bagus. Hanya kan seperti kata Prof. Jimli tadi, mau tidak kedua belah pihak ini. Ya, nah, yang kami lihat ya pertama tadi Pak Jokowi belum pernah melemparkan wacana mediasi ini. Dan kalaupun ada, pasti kami juga akan terima arahan itu. Ya, bangun narasinya segala macam. Kan begitu. Dari kuasa hukumnya juga tidak pernah. Jadi menurut kami sementara yang berikutnya itu dari pihak Mas Roy kan jelas. Ya, tadi juga statementnya sudah jelas. Ini artinya ini sangat sulit diwujudkan. Nah itu saya rasa begitu. Tapi ya memang saya sebagai sebagai orang hukum juga melihat ini kan sudah lama menjadi perhatian publik, menjadi polemik. Ya, ini memang saya melihat memang satu-satunya jalan adalah diputuskan melalui putusan pengadilan. Artinya putusan pengadilan akan memberikan kepastian hukum, akan memberikan keadilan bagi para pihak walaupun pasti ada yang tidak setuju tentang putusan hukum itu. Tetapi Mas Roy tadi sudah mengatakan harusnya dia yang minta maaf. Ngapain saya yang minta maaf? Itu tidak akan mungkin dilakukan atau terjawab ya pertanyaan-pertanyaan itu melalui proses mediasi tersebut. Tidak akan mungkin. Makanya sudah mari kita tunggu saja proses hukum. Bang Freddy, soal adanya sosok atau peran yang memainkan orkestra di balik isu ini, kalau dari tanggapan Anda seperti apa? Ya, sebelum saya tanggapin itu saya mau tanggapi sedikit Mas Roy. Jadi tadi kan dibandingkan dengan Arsul Sani ya. Apa bedanya? Pertama yang bedanya secara mencolok adalah yang utama ini di Arsul Sani tidak ada orang-orang seperti Mas Roy ini. Mas Roy dan kawan-kawan yang konsisten membenci Jokowi. Ini yang Tapi kan ada pelapornya. enggak lah. Yang konsisten semua mencari isu-isu. Ya bahkan sampai ke kuburan leluhur, sampai ke tempat KKN. Wah banyak lah. Nggak bisa kita sebut satu-satu, banyak sekali. Itu yang tidak ada di Arsul Sani. Ya, kenapa berbeda? Kemudian ya, kasus Jokowi ijazahnya itu sudah mengalami institusionalisasi. Artinya sudah melalui lembaga-lembaga negara. Ya, berarti kalau kita menafikan itu menurut saya sama saja kita menghina negara. Maksudnya Bang Roy ini sudah mempermainkan lintas lembaga dan juga negara. Ya, oleh karena itu kalau kita samakan Arsul Sani kan cuma di situ aja. Saya cuma menggambarkan perbedaan. Berarti tidak patut untuk disandingkan ya, dibandingkan ya Bang. Tapi satu hal yang pasti Mas Roy, ya. Premis pertama itu adalah selama setahun belakangan Mas Roy itu telah menuduh Pak Jokowi dengan ijazah palsu tanpa memiliki bukti. Jangankan memiliki, memegang ijazah Pak Jokowi aja, Mas Roy nggak pernah. Apakah saya betul Mas Roy? Loh, tapi ada bukti ya Bang ya? Siapa yang sekarang pernah lihat ijazah atau pegang bukti? Sampai terakhir kemarin dalam acara Lalu tuduhan tersebut datangnya dari mana Mas Roy? Iya, karena jelas ijazah yang tampilan bahkan ada orang namanya Andi Aswan. Ya saya sebut aja karena tadi udah dilaporkan. Ya, dia menunjukkan ini scan asli dari ternyata palsu juga. Nggak ada. Silakan. Tapi kembali kepada Mas Roy. Karena Mas Roy merugikan reputasi orang lain. Enggak juga. Pertanyaan saya kemudian. Enggak juga. Kalau tuduhan orang Mas Roy itu datangnya dari mana? Udah jelas kalau itu palsu. Buktinya apa? Analisisnya udah jelas. Enggak, buktinya apa? Apakah Mas Roy pernah memegang atau menguasai ijazah Pak Jokowi? Ini sesuatu yang sangat konyol atau sangat lama. Kita nggak perlu pegang. Kita lihat dari namanya ahli itu bisa kita lihat, kemudian kita analisis tanpa harus kita pegang. Kan kelihatan dari ijazah itu yang tidak ada watermarknya. Ijazah itu tidak ada embosnya.
Oke. Yang Itu udah keasliannya itu dijamin oleh siapa? Bahwa yang Mas Roy lihat itu adalah asli. Udah, saya kan punya perbandingan. Perbandingan ijazah-ijazah tahun 85. Setahu saya, yang Pak tampilkan. Jokowi itu hanya memperlihatkannya kepada aparat penegak hukum. Nah, makanya Ya. katanya ke media, katanya ke orang-orangnya. Kemarin tuh masuk Mas Freddy ini di Solo, katanya lihat. Oke. Kalau sudah dipaksa di salah satu TV. Iya, termasuk ke Tapi kawan-kawan ijazahnya ada di Projo. pihak kepolisian ya Bang ya? Iya. Oke. Katanya Jadi begini Pak Ini Jokowi bohong juga lagi. Yang mana bohong? sudah Yang menganggap katanya bahwa lihat. Oke. diskursus Saya jelasin itu. diskursus Iya. kita Bentar, ini Bang. sudah tidak Silakan. produktif. Oke. Ya, dan Pak Jokowi ingin menghentikan ini semua. Tunjukkan Di ijazahnya samping kalau kerugian, produktif, Mas. di samping kerugian imaterial Pak Jokowi sendiri ya secara reputasi, tapi bangsa ini ya Yang lebih dirugikan sedang bangsa ini. dimakan Iya, oleh oke. kebodohan Bangsa ini yang lebih jahat. dirugikan karena kebohongan, Oke. karena Sedang dimakan oleh kebodohan yang jahat Oke. yang sedang di-create oleh Mas Roy dan Enggak. kawan-kawan. Ini karena berarti intinya seperti yang berarti intinya seperti yang dikatakan Mbak Beni itu benar, langsung ditunjukkan. Ini langsung tunjukkan. Oke, Ya. gimana Mbak Rizka, benar? Begini, kita melihat bahwa isu ini adalah isu yang sangat tidak produktif karena tentang ijazah seseorang yang itu adalah hak prerogatifnya sendiri untuk membuktikan atau tidak. Oke. Mbak, saat ini isu yang membuat kita Betul. semua ada di sini berdebat saat Iya. ini adalah isu Betul. yang kalau saya lihat bisa merugikan banyak presiden. Berarti agar produktif seperti yang dikatakan Mbak Beni itu benar. Itu adalah hak Poinnya. prerogatif Pak Jokowi. Pak Oke. Jokowi juga, Enggak, saya ini- merasa, ini saya koreksi ya, untuk menunjukkan saya juga tidak ada backup Partai Demokrat. Oke. Ya, pertanyaan Pak Tapi Anda Sarif. kan alumni Demokrat, Bang. Iya, tapi Tapi sudah ada tidak ada katanya. pernyataan Pak Sarif Hasan Hmm. yang lebih senior dari Rizka. Pernyataan Mas Didi Irawadi Samsudin. Itu menunjukkan, tunjukkan aja selesai. Bahkan Mas Didi Irawadi menemukan saya juga Iya, tapi kan lulusan- itu akan jadi presiden, Bagus. Pak Roy. Nah, kalau jujur nggak nggak bagus apa. dong, nggak bagus. Kalau orangnya jujur bagus. nggak Kalau apa. saya Nggak tuduh bagus. Anda Kenapa nggak selingkuh, bagus, Bang? Kenapa nggak kemudian Anda harus membuktikan bahwa Anda tidak selingkuh. Iya. Lalu kemudian besok lusa saya tuduh Bang Freddy adalah maling, lalu Bang Freddy yang harus membuktikan bahwa dia Orang bukan itu maling. dituduh itu Enak pasti banget punya hidup saya, Mas indikasi. Roy. Iya, orang itu pasti punya indikasi. Kalau dia nggak punya indikasi, dia berani nuntut balik. Indikasi ya Anda harus punya bukti, bukan indikasi, Sudah, Pak Roy. Sudah jelas. Mana Buktinya ada sudah itu? kita analisis Itu- pakai ELA. Itu petunjuk-petunjuk yang Anda bisa bikin-bikin sendiri. Nggak bisa bikin, no ini salah. Bang, tapi kan Anda tapi kan pernah kita- melihat sendiri nggak ijazahnya? Bahkan ahli Anda yang pernah diajukan di memegang kepolisian, sendiri nggak? Yang namanya Joshua. itu Mana kemarin buktinya, Pak Roy? Ketika tampil di Rakyat Bersuara, itu kayak Oke. Kita bicara soal bukti. Persidangan sengketa ini masih ada di KIP. Ya begitulah ya perdebatannya antara Roy Suryo, Freddy Budiman, Freddy Damanik dan juga Uki PSI ya. Nah Roy Suryo nyinggung-nyinggung Pak Joshua. Joshua tuh sedikit ngomongnya di Rakyat Bersuara, nggak banyak lah ya. Nanti aja lu buktiin di persidangan lah ya Roy. Tapi enak ya nih karena caranya jelas kalau ini interupsi ya kan, saling bantah. Ya nggak apa-apa saling bantah. Sini bantah, nggak apa-apa, seru. Beda dengan kemarin itu acaranya, konsepnya gimana kagak jelas kita. Apa satu-satu dulu ngomong, baru bantah-bantahan, apa gimana. Ini yang baru ngomong sedikit udah ditimpalin. Aduh, kacau. Giliran pro Jokowi itu ya ngomong, pasti ada yang nimpalin. Giliran pasukan mereka adem aja, diem aja. Kagak ada yang motong-motong. Ya itulah tadi ya gimana gue bilang bahwasannya Roy Suryo tuh gelagapan ketika ditanya Uki buktinya apa, lu bisa bilang itu palsu, buktinya analisa indikasi. Aduh kacau negara. Ada juga orang Demokrat begitu bilangnya bahwasannya udah kagak sehat nih isu, makanya dia coba cari solusi, bukannya tambah selesai malah makin runyam. Rembet kemana-mana. Ya itulah tadi ya perdebatannya ya. Menurut gua sih ya bingung itu Roy Suryo ketika dijawab ditanya Uki mana buktinya. Seharusnya begitu aja. Besok-besok nih ya, relawan Jokowi itu cuma tanya aja satu sama si Roy. Lu buktinya apa Roy? Buktinya apa Roy? Itu aja. Lu nggak megang kagak pernah. Ngelihat kagak pernah, lu bilang palsu. Dari mana? Kocak. Ya, bagaimana menurut pandangan sobat-sobat? Berikan pandangannya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.